Bapak Ibu guru yang hadir pada kesempatan ini yang kami hormati pula dan kami cintai. Alhamdulillah Bapak Ibu, kita hampir selesai untuk melaksanakan kegiatan kita pada hari ini. Karena ini belum selesai ya, ini masih tahap 3. Yang tadi tahap pertama itu orientasi atau tamu awal, seperti yang Bapak Ibu lakukan di dalam kelas. Ketika melakukan proses pembelajaran ada kegiatan pendahuluan. Kegiatan pendahuluannya tadi di awal ketika kita membagi secara teknis siapa ke siapa dan seterusnya. Kemudian kegiatan inti tadi pada saat pelaksanaan supervisi langsung, pengamatan ke perangkat pembelajaran administrasi yang Bapak Ibu tulis. Kemudian ada kegiatan diskusi dan lain-lain. Dan yang sekarang ini refleksi atau kegiatan penutup. Nanti kita sama-sama simpulkan apakah kita akan melakukan tindak lanjutnya dengan pelatihan, ataukah diskusi rumpun mata pelajaran, ataukah mungkin secara keseluruhan dan lain-lain ya. Bapak Ibu yang kami hormati, alhamdulillah kompetensi dari Bapak Ibu guru rumpun bahasa cukup bagus, cukup Pak ya. Saya tidak katakan baik dan sangat baik, tapi cukup baik. Itu sudah alhamdulillah. Karena apa? Ini artinya ada tantangan kita ke depan, ada PR kami ke depan yang berempat ini untuk melanjutkan kita katakan pembimbingan, boleh dikatakan pembinaan juga mungkin iya, tapi yang paling pas itu ada tindak lanjut, mungkin berupa diskusi, boleh via virtual ya, boleh kita langsung, tergantung Bapak Ibu mau berdiskusi kapan saja. Kami sudah ada nomor WA. Kalau percaya sama kami untuk ditanya segala sesuatu yang berkaitan dengan hal-hal tadi, boleh, kami welcome saja kapan Bapak Ibu punya waktu. Ketika saya tidak terlalu sibuk dan tidak ada kegiatan yang menghalangi kita untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan Bapak Ibu, pasti akan saya pas respon ya Bapak Ibu. Tapi kalau seandainya slow respon, mohon dimaklumi karena kita ini banyak sekali kegiatan kita di luar sana selain ke madrasah. Nah, yang kami temukan tadi ada beberapa dari Bapak Ibu yang belum paham cara menghitung kompetensi dasar. Itu yang pertama ya. Jadi yang paling mendasar, bagaimana sih kita mengenal KD itu? Nah ini coba tolong hitungkan kami KD-nya berapa. Rata-rata tapi ada sih yang sudah benar. Artinya rata-rata kita, saya katakan kita ya, termasuk saya berarti Bapak Ibu. Mungkin saya ada keliru gitu. Jadi rata-rata kita itu menghitungnya tadi, misal 3.1, 4.1 dihitungnya menjadi 2. Padahal itu 1. Kenapa? Karena kodenya KD-nya itu sama. Yang beda itu KI-nya, bukan KD-nya. Cara pembuktiannya, silahkan dibaca KD itu. Biasanya kalau di bahasa, karena kita tadi berbicara dengan rumpun bahasa, kalau di bahasa itu antara konsep dan keterampilannya itu melekat. Dia tidak akan mungkin bisa dipisah waktu pembelajaran konsep dengan pembelajaran keterampilan. Ini yang kami temukan tadi, ketika mengajar konsep diajarkan pada pekan awal, misalnya minggu pertama. Tiba-tiba keterampilannya nanti pada minggu pertama bulan ke berikutnya. Kan tidak masuk akal kata-kata ya. Misal saya mengajarkan bagaimana cara menyusun teks berita atau bagaimana memahami teks berita. Tiba-tiba menyusunnya nanti
materi. Itu kan tidak ketemu jadinya. Kalau distribusi alokasi waktu sih Bapak Ibu bebas dengan cara yang bertanggung jawab. Kita membagi atau mendistribusikan alokasi waktu yang sudah kita dapatkan dari hasil analisis kalender. Jadi begitu kita jumlahkan sekian dapat saya dalam satu semester, misalnya untuk bahasa Indonesia jumlahnya menjadi 108 kalau saya tidak salah tadi lihat ya. Nah itu karena sekian pekan efektif tatap muka dia jumlahnya menjadi sekian, didistribusikan ke dalam sekian KD. Bukan berarti 108 atau 114 dibagi dengan 12 KD atau dibagi dengan 8 KD sama-sama nanti tiba-tiba menjadi ada 11. Nah tidak mungkin Bapak Ibu ya. Jadi kita analisis dulu KD-KD-nya, mana yang kita sampaikan materinya lebih mudah, kemudian tidak terlalu luas, maka dia butuh waktu yang tidak terlalu banyak. Makanya tolong didistribusikan waktunya seadil-adilnya. Bukan harus sama jumlahnya, tetapi adil sesuai kebutuhan Bapak Ibu ya. Mana yang sulit itu dikasih waktu yang lebih banyak. Mana yang luas materinya dikasih waktu yang lebih banyak. Itu dia. Adapun untuk analisis KD rata-rata belum dilakukan karena terlalu strict, terlalu kaku dengan apa yang ada di silabus. Padahal di silabus itu wajib harus dikembangkan oleh guru mapel sendiri, tidak boleh langsung download, langsung dikonsumsi. Itu harus dikembangkan sendiri analisis KD-nya. Wajarkah KD ini saya sampaikan di minggu pertama? Ketika KD 1 tidak matching dengan KD 2 misalnya ya, ternyata dia matchingnya dengan KD 4. Boleh saya tarik KD 4 ke depan? Boleh Bapak Ibu. Gak ada yang larang kita, apalagi sekarang Bapak Ibu yang ngetes sendiri anak-anaknya. Tidak seperti dulu beli soal di KKM. Lain yang ngajar, lain yang uji ya. Kalau sekarang ibu yang ngajar, ibu yang uji. Jadi bebas saja. Silahkan asal menganalisisnya dengan benar. Itu dia ya. Itu siang tadi yang kami temukan banyak terjadi. Kemudian tidak memiliki catatan capaian kompetensi yang pas. Ada tetapi belum begitu pas, perlu diluruskan. Kemudian tidak ada bisa menunjukkan bukti fisik tentang desiminasi. Mungkin Pak Kepala nanti bisa memfasilitasi teman-teman yang sudah ikut pelatihan di luar untuk mendesiminasikan hasil pelatihannya kepada teman-teman yang tidak mengikuti pelatihan tersebut, biar pemahamannya sama seperti itu ya. Nah, untuk penilaian sikap lumayan bagus, sudah rata-rata punya jurnal dan lain-lainnya. Selain yang harus sebentar lagi itu, alhamdulillah sudah bagus dan tinggal kita luruskan saja Pak Kepala. Nanti kapan-kapan ada waktu silahkan berkoordinasi dengan ibu pengawas dan untuk rumpun-rumpun mapel yang lain juga silahkan mau diskusi langsung dengan pengawas atau supervisornya atau pengawas pembina juga silahkan, tidak ada yang membatasi kita Bapak Ibu ya. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan. Demikian, kami mohon maaf jika ada kata-kata yang salah dan terima kasih atas kerjasamanya. Wallahul muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Kepala MTS, Bapak Ibu tim yang saya hormati punya Bapak Ibu guru. Saya di rumpun para kiai ya. Rumpun para kiai ini ya luar biasa ya, luar biasa. Tingkat
kompetensi yang dimiliki para kiai milenial ya. Saya tertarik dengan testimoni Bapak Kepala tadi ya, di tentang digitalisasi itu. Ya. Kita sepakat itu Pak ya. Di era sekarang ini, ya, di era digital, peranan guru itu tidak sepenuhnya diambil oleh alat digital. Ya. Tetap guru memiliki peran penting di depan siswa. Itu satu ya. Sekalipun Bapak tadi mengatakan di era digital. Setelah kami buktikan melalui studi dokumen, ya, mengacak dokumen Bapak karyawan dari Bapak Kepala, kami bisa mendapat suatu pelajaran juga dari beliau-beliau itu. Setelah kami masuk di kelas sama Bapak Tuan Guru ya. Saya jujur aja Pak Tuan Guru ya, tidak mengurangi rasa hormat yang pribadi. Tadi anak-anak itu miskomunikasi Pak ya, dengan mapal yang Bapak Tuan Guru ajarkan itu ya. Ya sebelumnya tidak ada informasi awal. Dia tidak tahu bahwa ada mapal Quran hadis ya. Yang kita istilah ada guru salah kamar maksudnya, termasuk saya juga ikut salah kamar. Itu satu Pak. Betul. Ini perlu perencanaan lebih matang dari awal Pak ya. Ya siapapun orangnya itu. Yang kedua, dari penyampaian Bapak Tuan Guru itu sudah bagus ya. Bagus sekali. Hanya beliau, kalau kamu boleh katakan jujur ya tadi masuknya itu betul-betul kurang siap sekali kayaknya itu ya. Ya betul Pak ya. Ya kurang siap sekali. Sehingga kami tidak ambil terlalu lama. Di tujuan pembelajarannya tidak terlalu diduga. Begitu juga di pendahuluan tidak tentukan waktunya. Jalan los terus ya, jalan terus ya. Begitu juga di kegiatan inti di sana hanya kolaborasi aja yang tercipta di sana ya. Kolaborasi dengan peserta didik itu aja yang tercipta terjadi dengan peserta didik. Ya, itu yang kami bisa pantau. Di kegiatan penutup juga karena kami yang menyetor ya saya menyetor sendiri, tidak pernah menyimpulkan dan sebagainya. Begitu juga di penilaian tidak dikembangkan yang 3 ranah itu ya. Mungkin ke depan nanti beliaunya sudah materi sudah bagus Pak ya. Hanya itu metode saja ya. Beliau tidak diragukan lagi karena dari pengalamannya, basic keilmuannya, senioritas umurnya juga sudah luar biasa ya. Saya juga dapat suatu knowledge, satu ilmu dari beliau ya. Oke. Kaitannya dengan dokumen-dokumen yang Bapak siapkan, tentu lebih awal sudah dipersiapkan ya oleh rumpun-rumpun kiai ini ya. Sehingga kami mencoba dari Pak Farhan juga ya. Kami tidak kami terus terang aja di Pak Farhan ya. Dia katanya sering pakai media. Kami coba ada laptop, dia nggak jadi katanya. Kami ini sudah mencoba. Kami diterapkan dari awal ya. Kami try ya. Ya, akhirnya beliau tidak menerima ya. Karena alasan laptop juga rusak ya. Ya. Itu Pak ya. Di Pak Surya juga di sini Pak Surya ya. Di Pak Surya ya. Mana Pak Surya? Oh, permisi Pak Surya ya, mohon izin ya. Beliau ini pembina dari pondok pesantren juga ya. Ya, beliau banyak pengalaman, banyak ilmu juga ini ya. Baik. Ya, Pak Surya ya. Ini sudah tadi disebutkan sama temannya itu Pak Jeri yang terhormat ya. Kami tidak review lagi ya, nanti sebagai bahan Pak Surya juga itu ya. Nanti kalau kami review lagi kan panjang lagi ya. Jadi sudah disebutkan wakilnya beliau tadi ya. Tadi saya tidak ulang lagi ya. Nanti di LPP sama juga di kegiatan ini jangan diulang terus ya, pertemuan 1, 2 itu maksud saya Pak Surya ya.
Ya itu saja soal Pak Surya, nanti akan direvisi ya, kaitannya dengan pemetaan waktu juga tidak boleh ada berbeda-beda ya, harus sama Pak ya. Bapak Ibu guru yang saya hormati, lembaga ini adalah lembaga yang didirikan oleh masyarakat Pak Kepala ya. Ya, tentu tidak saja terlepas dari tugas sebagai transfer knowledge pengetahuan saja, tapi tata kelola administrasi itu penting juga ya. Jadi ke depan supaya Bapak Kepala Bidang mengadakan supervisi dan sebagainya ya mungkin workshop sejenis itulah ya. Ke depan untuk administrasinya. Karena banyak juga saya lihat di sini di rumpun kiai ini boleh saya katakan dia pakai media manual saja ya, ya. Oh begitu Pak Ustaz ya, lebih banyak pakai manual. Tapi tidak selamanya juga manual itu dipakai media digital ya. Tapi ada juga seperti SKI bisa juga itu ya, akidah juga bisa. Ya. Kalau SKI itu kan identiknya bercerita tentang para wali-wali dan sebagainya. Ada kearifan lokal di sana ya, yang bisa diceritakan kepada anak didik melalui melihat, mengamati dan menganalisa dan sebagainya. Itu mungkin bisa dicoba Pak Farhan ya, sama Pak siapa Ustadznya ya, SKOI ya. Nanti karena tadi saya katakan banyak disiplin itu di Punama Media ya, sehingga kami nawarkan suatu peluang di IH Pancor itu silakan. Nah, ini di samping kami menawarkan satu peluang itu sangat-sangat membantu juga ya di perguruan tinggi di Pancor itu. Kalau berniat silakan bisa WA saya, bisa langsung tidak apa-apa. Oke. Mungkin hanya ini dari saya Bu Pak Kepala, Bapak Ibu Tim. Tentu kami menghadapi para Bapak Ibu ini banyak kekurangan, banyak kehilapan, dan kadang-kadang ada suara saya agak keras. Coba begitulah ada suara orang Kabal itu agak keras, tapi orang benar-benar nada saja begitu Pak, tapi insya Allah hatinya lembut ya. Terima kasih atas kesabaran menghadapi saya beberapa menit ya. Saya mohon maaf atas segala kekurangan kehilapan. Wallahul muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu Baik, lanjut. Dan harus saya capek. Ya, baik Bapak Ibu Dewan Guru. Warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Kepala Madrasah Tarbiyatul Muslimin Yayasan Malang, Bapak Ibu Tim Supervisor Kantor Indradawa Kabupaten Lombok Timur yang saya hormati, Bapak Ibu Wakil Kepala, Bapak Ibu Dewan Guru yang berbahagia dan masih semangat, insya Allah. Mungkin yang tidak panjang-panjang lah, karena biasanya kita kalau di akhir-akhir ini ya tentu dengan usianya kita banyak kesibukan juga, terutama ibu-ibu yang banyak dilayani di rumah. Ya, baik Bapak ya Ibu Dewan Guru yang saya hormati, ya dilayani dan melayani. Banyak hal yang sudah disampaikan oleh rekan kami, hampir mirip. Nah, yang temuan saya, mudah-mudahan tadi didengar apa yang disampaikan oleh Bunda Daerah Hikmatul Fajri, termasuk masalah analisis alokasi waktu, analisis KD. Tapi ada yang lucu di sini Bapak Ibu yang saya temukan. Sampai berapa pekan sudah ini kita masuk, ada guru yang belum melaksanakan ulangan harian. Harinya sudah selesai tapi tidak
melaksanakan olahraga tidak sesuai dengan apa yang dia miliki, sesuai perencanaannya, ya. Dan kalau nilai oke, tidak apa-apa, boleh kita juga nilai tugasnya, tapi coba tolonglah, ya, jangan sampai nilai itu muncul tidak pernah kita laksanakan, tetapi ada nilai, ya. Bagi Bapak Ibu, ya, karena apa? KD berikut itu boleh diikuti oleh siswa-siswi kita itu setelah kita KD yang sebelumnya, kan begitu. Sehingga akan terjadi nanti ada namanya program remedial dan pengayaan, kan begitu, Pak. Ya, secara umum memang Bapak Ibu sudah